Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Eh Nia, mungkin ditutup kameranya ya. Nah, baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Baik, kita mulai materi kita pada malam hari ini insyaallah taala. Kemarin ya, antum sudah sampai di pelajaran apa? المجرورة. Sebentar. Ya, ya. Ini lagi ya, halaman. Oke, ini sudah kemarin mahfudzatul asma. Sudah Ustaz. Oh, berarti malam ini al-mu'rab min al-af'al lagi ya. Tidak, halaman 32. Halaman ini 32. al-idhafah. Oh, belum selesai idhafahnya. Belum. Barakallahu fikum. Baik. Al-idhafah. Baik, sebelumnya apa itu idhafah? Nah, ini kita murajaah dari sini ya biar lebih jelas. Idhafah itu menyandarkan sesuatu ya sehingga bermaknakan apa? Dua kata yang tadinya satu makna dua makna menjadi satu makna. Seperti contohnya gulamun dan zaidun. Itu berapa kata? Gulamun dan Dua kata. dua Ustaz. kata. Baik, berapa maknanya? Dua. Dua. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan dua kata ini menjadi satu maknanya. Bagaimana caranya? Maka caranya dengan menggabungkan atau disebut dengan proses idhafah. Gulamun yang tadinya gulamun maka dia tidak boleh bertanwin. Maka syarat pertama mudhaf tidak boleh bertanwin. Kemudian yang kedua apa? Yang tadinya zaidun kemudian dia menjadi mudhafun ilaih dan hukumnya menjadi majrur. Yang jadi ya zaidun menjadi zaidin. Gulamu zaidin. Apa arti gulamu zaidin? Apa arti gulamu zaidin? Anaknya Zaidun. Anaknya Zaid. Anaknya si Zaid. Naam. Nah, kemudian untuk hukumnya dia pertama apa? Tidak mudhaf itu tidak boleh bertanwin, ya. Kemudian mudhaf juga tidak boleh bersambung dengan nun tasniyah nun tasniyah dan juga nun jamak. Ini sudah dibahas ya tadi malam ya, yang Ustaz Muhajir. Baik, nah sekarang kita masuk ke sini. Al-idhafatu nau'an, ada namanya lafziyah dan ada ma'nawiyah. Jadi ada idhafah secara lafaz. Jadi dia hanya idhafah lafaz saja. Yang idhafahnya ma'nawiyah. Jadi idhafah yang lafzi.
Nah, idhofah ma'nawiyah di sini seperti yang di nas kita baca dulu. Ma intafa fihi ma al-amran. Baik. Baik, di sini tidak lengkap. Kita di sini lebih jelasnya. Idhofah ma'nawiyah itu adalah idhofah yang dia menjadi ya ifa plus jadi ya ma'rifah makna wiyah idhofah ma'rifah idhofah ya dua apa saja taksis. Apa contohnya? Contohnya zin. Saya bacanya ini apa? Sayyaratu azin. Nah, Milik Ustadz. milik Ustaz. Berarti sudah dikhususkan mobil ini milik siapa? Milik Ustaz. Baik. Maka rumus di sini nakiro plus nakiro. Boleh enggak? Boleh. Kalau itu pada wiyah. Apa makna wiyah itu adalah apa? Ta'rif. Kalau ini syaratnya adalah ustazi. Oke. Apa perbedaan keduanya? Sayyaratu ustazi dengan sayyaratul ustazi. Nakiro ma'rifah. Ya, apa bedanya secara makna? Perbedaannya adalah Naam, ahsan. ya rotu ustadzin tanpa al itu masih Iya. Ditentukan. Yang mana? Belum diketahui. Tapi kalau pakai alif lam, nilainya itu sudah mobil milik ustaz. Siapa ustaznya sudah diketahui. Ini idhofah maknawiyah. Memang maknanya itu memang idhofahkan. Idhofah lafzi. Apa syaratnya atau dhabitnya? An yakunal mudhaf sifah. Nah, membedakan nanti antara apa? Di antara yang membedakannya itu adalah maknawiyah dengan lafziyah. Baik. An yakunal mudhaf sifah. Jadi mudhafnya itu berupa sifah. Apa saja yang dimaksud dengan sifah di sini? Ada 3. Pertama isim fa'il. Al-murad bis sifat di sini isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Ini yang dimaksud dengan sifah itu. Berarti mudhafnya itu berasal dari apa? Dari sifat. Yaitu sifat isim fa'il, isim maf'ul dan musyabbahah. Ma'mula mudhaf ilaih mul
amalan fiilnya yaitu yaf mudhari. Jelas. Selain dia sifat, dia juga bisa beramal amalan fiil mudhari'nya. Kita bikin contoh. Zaidun dharibu Zaidun contohnya ya ila ha din al-an. Baik, ingat ya, dia beramal amalan fiilnya. Amilnya itu yaitu kata sifat tadi beramal, sifat itu disebut dengan amil ya. Mudhafnya itu atau sifatnya tadi beramal amalan fiilnya yaitu fiil mudhari. Ya. Dharibu Zaidin al-an. Baik. Ini bisa kita jabarkan dalam bentuk fiilnya apa? Hadza yadribu Zaidan al-an. Jadi sebenarnya dia bukan pada formasi atau bukan pada susunan idhofah. Secara di idhofahnya itu atau bukanlah idhofah. Kami sampai Anak. oke. Ini idhofah dia adalah dia bisa dibuat atau oke. Ziyah. Sifat itu apa saja? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Oke, ini yang 3 kita garis. Oke, berarti syaratnya itu mudhofnya itu harus berasal dari, kalau tidak isim fa'il, kalau tidak dari isim maf'ul, atau tidak dari sifat Musabbah. Nah, kun ma'mulan litilkal mudhaf ilaih, itu menjadi ma'mul bagi sifat yang beramal amalan fi. Oke. Ya, hendaklah mudhaf atau sifatnya itu dia beramal dengan amalan fiilnya. Ya. Seperti contohnya dharibu Zaidin. Ubah ke dalam bentuk fiilnya. Bisa enggak? Zaidan. Jadi dia sifat beramal amalan banyak, dia bisa dharibun, beramal dia amalan fiilnya yaitu yadribu Zaidan. Nah, Zaidan yang menjadi maf'ulun bih, maka di sini idhofahnya itu hanya lafaz saja. Sebenarnya hakikatnya dia bukan idhofah. Pemaknaannya bukan pemaknaan idhofah, tapi hanya secara lafaz. Lah, fungsinya buat apa?
fungsinya dalam bahasa Arab disebut untuk takhfif, meringankan dalam ucapan, meringankan dalam berbahasa. Nah, tapi yang inti dari idhofah itu adalah idhofah maknawiyah, menyandarkan suatu kata ke kata lain yang mana maknanya menjadi satu. Seperti itu. Oke, jelas? Nah, Ustadz. Jadi kalau dia masih bisa dirubah menjadi amalan fiilnya, maka dia tetap disebut idofah lafziyah, Ustadz. Idhofah lafziyah, betul. Naam. Tapi dia amilnya itu adalah yaf'alu ya, fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Makanya tadi di sini ada tambah al-an, menunjukkan apa? Fi'il amalnya itu, amilnya itu adalah fi'il mudhari. Naam. Oke, bisa dipahami? Kalau di sini kayak sayyarah ini mudhafnya bentuknya apa? Sifat bukan? Bukan. Bukan. Di sini bukan sifat. Nah, ini inti dari idhofah itu, ya. Oke. Nah, di sini di bawah disebut amal idhafatu al-lafziyah. Adapun idhafah lafziyah fala tufidu ta'rifan wala ma tufidu takhfif fil lafzi ani. Jadi dia untuk meringankan saja di dalam ucapan, dalam berucap. Ketimbang dia bilang ya hadza yadribu Zaidan, dia bilang hadza daribu Zaid. Naam. Paham tuh insyaallah? Oke. Gimana? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Ya, tapi yang paling penting untuk diketahui itu adalah idhafah dari idhafah. Kalau idhafah lafziyah itu maksudnya cuma i'rab. Apa kita i'rab? Mudhaf dan mudhafun ilai juga. Cuma ini hanya membedakan mana yang lafziyah, artinya dia hanya lafaz saja, mana yang maknawiyah lafaz dan makna gitu. Tapi dalam i'rab sama saja. Contohnya haza daribu Zaidin. Baik, haza apa i'rab haza? Mubtada. Mubtada. Jangan langsung. Gimana kalau isim cara i'rabnya? Ahsan daribu 2000 huwa wa huwa mudhaf. Zaidin Zaidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri al-kasratu ala. adh-dhahiratu ala akhir. I'rab sama saja. Tidak ada bedanya. Nah, itu ya, teman-teman bisa dipahami insyaallah ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya kita masuk ke al-mu'rabu min al-af'al, yaitu yang di i'rab atau mu'rab dari fi'il. Nah, kita sudah bahas al-mu'rab mansubatul asma dan makhfudatu minal asma. Itu semua isim-isim yang dia mu'rab ya. Isim fi'il. Maksud dengan mu'rab dan apa yang maksud dengan mabni. Kita murajaah lagi. Mu'rab adalah i'rab dari Nah,
berubah. Baik. Kalau mabni, Dalam mabni itu Tetap. tetap nah, kalau berdiri mabni itu kokoh. nah, kalau mabni itu tetap. Nah, nah, kita sudah tahu yang mu'rab fi'il apa saja. Mu'rabul af'al huwa al-mudhaf min niswa au nun taukid baik. Mu'rab dari fi'il. Jadi fi'il, teman-teman, fi'il secara umum dia mabni. Pertama dulu, fi'il madhi. Fi'il madhi wa harakat ini. Baik, fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari dia mabni semuanya kecuali apa? Kecuali apa? Af'alul khamsah. Oke, yang lain gimana nih? Abdullah. Kecuali musannaf. Tafaqna. Sepakat ya Abdul Ghani? Sepakat. Oke. Semua fi'il dia mabni fil madhi. Mabni apa? Marfu'an mansuban wa majruran. Al-af'alul khamsah. Mabni seluruhnya kecuali apa? Kecuali yang mu'rab. Afwan, kebalik. Astagfirullah. Kebalik pertanyaan, mohon maaf. Fi'il mudhari kebalik ya. Ulang lagi. Semuanya mabni. Oke, kita sepakat. Fi'il mudhari semuanya mu'rab kecuali itu. Kecuali yang disambung dengan nun taukid dan dengan nun niswa. Ahsan. Nah, itu. Jadi anak tadi maaf ya, anak nggak fokus tadi. Apabila bersambung dengan nun niswa dan nun istilahnya kata jangan apa? Fi'il kadang berubah seperti ini, tapi dia akan mabni kalau dimasuki oleh nun niswa. Nah, ini itu. Jadi laki-laki terkontrol, belum terkendali sampai dia menikah. Jadi ini untuk akhi Abdullah nih. Ya. Akhi Abdullah. La af'alanna gitu. Oh, yang itu ya. Baik, barakallahu fikum. Intermezzo saja ya, intermezzo. Baik. Kita lanjut. Jadi kalau dia bersambung dengan nun niswa dan nun taukid, fi'il mudhari itu dia mabni. Ya, fi'il mudhari yang mu'rab. Ini kita lihat. Yang qasimul fi'lul mudhari al-mu'rab ila thalatha. Fi'il mudhari yang mu'rab itu ada 3. Dia mu'rabnya artinya berubah, bisa berubah. Bisa enggak khafat dia? Khafat pada fi'il? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Yang majrur hanya ada
Ada yang hafal Belum walil hafal. af'al walil af'ali min zalika raf'un wa nasbun wa jazmun wa la khafda fiha. Itu dalam matan Jurumiyah. Baik. Jadi untuk fi'il eh, itu hanya ada marfu, nasab dan majzum saja. Nah, ini perhatikan. Fi'il mudhari' marfu. Murab kapan dia memakai tanda rafa? Kalau lam yasbiqhu harfu nasibin au jazimin. Apabila fi'il mudhari' artinya dia masih belum terkontaminasi dengan nasab dan jazm. Maka dia akan dibaca marfu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ya, taktubu, yaktubani, yaktubna. Taktubu, naktubu. Oke, antum hafal ini tasrif fi'il mudhari'? Alhamdulillah hafal Ustaz. Oke. Nia, Devika, Nanti insya Allah belajar lagi. oke. Naida, Ya, Ustaz. Belum hafal. belum hafal. Oke. Mari kita buat di sini tasrifnya ya sebentar. Kita bikin tasrifnya langsung. Oke. Alhamdulillah. Ya, langsung kita pelajari. Langsung dibuatkan contekannya ya Ustaz. Ya, kita bikin langsung. Kamu dari sini ya. Yaf'alani. Ini rumusnya ya. Ani alna taf'alu taf'alani taf'aluna. Baik. Ini tambah tabelnya gimana nih? Nah ini. Oke.
taf'alu, oh, taf'alina, taf'alani, naf. Coba kita baca sama-sama. Oke. Tadi dibaca, Bu. Ini Bu. Semuanya, ikhwan, akhwat. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Yaf'alu, Yaf'alu, yaf'alani, yaf'alani, yaf'aluna. yaf'aluna. Taf'alu, taf'alu, yaf'alani, yaf'alna. Yaf'alu, yaf'alani. Bukan ini taf'alani ini, salah. Mohon maaf. Oke. Alani yaf'al. Taf'al, Taf'alu, taf'alani, taf'al, Yaf'aluna. taf'alina, taf'alani, taf'alna. Taf'alina, taf'alana, taf'alana, taf'alna. taf'alna. Af'alu, naf'alu. Af'alu, Af'alu, naf'alu. Semua fi'il mudhari ini dia mu'rab, artinya berubah-ubah kecuali Yaf'alna. kecuali yang kata yaf'alna sama kata Taf'alna. yaf'alna dan kata taf'al. Nah, maksudnya gimana? Yaf'alu kalau masuk lam an baik. Annya di sini jadi apa? Yang di sebelumnya Nah, jadi yaf'ala. Nah, ini berlaku untuk apa? Semua fi'il. Kalau an masuk, kemudian yang ada nunnya dihilangkan nunnya. Kalau dimasuki oleh lam misalnya, lam al ini sukun dan yaf'alani, yaf'aluna juga dihilangkan nunnya. Lam yaf'ala, lam yaf'alu. Nah, ketika pada yaf'alna ini baik dimasuki oleh huruf a. Baik. Oleh huruf lam misalnya, itu tidak akan pengaruh. Dia akan tetap dibaca yaf'alna. Tetap dibaca menjadi apa? Taf'alna. Tidak akan berubah. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ustaz. Ustaz, Allah. Barakallahu fikum. Nah, ini yang dimaksudkan itu.
kalau dia tidak didahului oleh huruf nasab atau jubu. Tapi kemudian kalau di apa? Naam, barakallahu fikum. Naam, barakallahu. Raf'u ini belum tadi. Rafa' fi'il mudhari itu dengan apa? Mudhari rafa' itu dengan dhammah dan thubut an-nun. Ya. Fi'il mudhari dia rafa' dengan dhammah dan thubutu an-nun. Baik. Rafa' kalau dia apa? Kalau dia isim mufrad. Nah, kecuali yang mufrad yaf'alu, taf'alu, dengan dhammah. Baik. An-nun. Bagi siapa? Bagi sisanya. Atau dikenal dengan al-af'alu al-khamsa. Atau dikenal dengan apa? Yaf'alani, Ya. taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Oke. Ahsan. Yang af'alul khamsa itu ya adalah yang ada nun di belakangnya. Kecuali pada yang mabni. Ya, pada yang mabni yang bersambung dengan nun apa tadi? Nun niswa. Nah,